Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil bedah buku kami, yaitu buku IPS SMP Kurikulum 2013 kelas 7 semester ganjil. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Miftahul Rizky Usman sebagai pembedah buku Geografi, Muhammad Ihsan Nur sebagai pembedah buku Ekonomi, Nashwa Nur Afifah sebagai pembedah buku Sejarah, dan Milani Nurdin sebagai pembedah buku Sosiologi. Baik, kita langsung saja. Tampilan buku. Yang pertama yaitu desain buku. Dilihat dari desain buku IPS Kurikulum 2013 kelas 7 semester 1, seperti buku pelajaran pada umumnya berbentuk persegi panjang dan memiliki perpaduan warna, yaitu warna biru gelap dan biru terang dengan gambar peta Indonesia. Dengan desain seperti ini akan menggambarkan mengenai identitas buku, yaitu buku IPS. Yang kedua yaitu cover buku. Cover buku bagian depan didominasi warna biru gelap dengan perpaduan gambar-gambar yang mempresentasikan pembahasan pada buku ini dan mewakili 4 disiplin ilmu dan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga yaitu layout. Menurut kami pada buku mata pelajaran IPS, penulis sudah memperhatikan dengan baik penempatan layout. Yang keempat yaitu ukuran. Ukuran buku yang baik adalah ukuran buku yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna, percetakan, dan efisien. Adapun ukuran buku ini yaitu 25 cm dengan jumlah halaman 206 halaman. Kemudian jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan pada buku mata pelajaran IPS kelas 7 pada covernya menggunakan kertas karton. Jenis kertas ini karakteristiknya sama dengan art paper, tekstur permukaannya licin dan halus. Hanya saja art karton lebih tebal dan biasanya dipakai untuk mencetak cover buku. Bagian B yaitu isi buku. Yang pertama yaitu redaksional tata bahasa. Dalam buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil, penggunaan bahasa sudah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua yaitu gaya penulisan. Gaya penulisan dalam buku-buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil adalah gaya penulisan yang struktural. Yang ketiga yaitu membosankan dibaca dan tidak membosankan dibaca. Secara umum, buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari karena isi yang disajikan oleh penulis sangat membantu bagi peserta didik untuk memperkaya wawasan serta pengetahuannya terkait materi pelajaran IPS tingkat SMP kelas 7, utamanya di semester ganjil. Yang keempat yaitu aspek efektivitasnya, efisiensi, dan ekonomis penggunaan kata. Bagian A, efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas penggunaan kata dalam buku ini sudah cukup efektif karena penulisannya disajikan secara lugas, detail, dan semua kisah yang digambarkan dengan sangat jelas. Sementara itu dari segi kaidah EYD masih ada terdapat kesalahan pengetikan oleh penulis seperti pada pembahasan sebelumnya. Namun secara umum sudah sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua yaitu bagian B yaitu efisiensinya. Dilihat dari segi efisiensi penggunaan kata dalam buku ini sudah cukup efisien karena telah mengkaji beberapa bahan ajar yang cocok untuk anak SMP. Kemudian ekonomis penggunaan kata. Dari segi ekonomis penggunaan kata dalam buku ini sudah cukup ekonomis karena penulis menyajikan secara detail buku kelas 7 semester ganjil ini. Dengan begitu bagi pembaca tentunya akan menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan. Selanjutnya mudah dipahami dan sudah dipahami kalimatnya. Mudah dipahami dan susah dipahami kalimatnya. Secara umum bagi pembaca, terutama bagi peserta didik, buku pelajaran kelas 7 semester ganjil ini mudah dipahami siswa meskipun tetap harus dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu substansial isi. Yang pertama yaitu gambarkan kesesuaian materi buku guru atau siswa dilihat dari pencapaian kompetensi dasar atau KD. Berikan saran perbaikan Anda bagaimana. Berdasarkan bedah buku kelompok yaitu buku IPS Kurikulum 2013 kelas 7 semester 1, mereka mengambil KD yaitu KD 3.1 dan 4.1. Kita bisa melihat bahwa materi buku pada bab 1 yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Di situ sudah sesuai. Namun pada poin C yang kami garis merah di situ kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam. Di situ tidak termuat dalam KD 3.1 dan 4.1.
Berdasarkan kesesuaiannya, menurut kami pada buku ini kesesuaian materinya telah sesuai apa yang telah terdapat pada buku siswa dan penambahan materi A, B, dan D dengan apa yang ingin dicapai dari kompetensi dasar atau KD. Hal ini terlihat pada materi-materi buku pada semester 1 yaitu bab 1. Contoh, pada bab 1 keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, di mana pada halaman 4 terdapat materi yang sesuai dengan kondisi siswa seperti mereka menjelaskan mengenai letak astronomis maupun geografis Indonesia. Namun, pada poin C, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu-Buddha dan Indonesia dan Islam tidak termuat dalam KD 3.1 maupun 4.1. Kita lihat selanjutnya yaitu bab 2. Di sini bab 2 menggunakan yaitu kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Materi buku yaitu bab 2, keadaan penduduk Indonesia. Nah, kesesuaiannya menurut kami belum sesuai apa yang terdapat pada buku siswa dan penambahan materi dengan apa yang ingin dicapai pada kompetensi dasar atau KD. Hal ini terlihat pada materi buku pada semester 1 yaitu bab 2. Contoh, di mana pada halaman 89 telah membahas interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek. Namun, pada KD 3.2 dan 4.2 belum sesuai dengan materi pada bagian A dan bagian B. Hal ini dapat dilihat dari materi buku yang membahas mengenai asal-usul penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu gambarkan kesesuaian materi buku guru atau siswa dilihat dari tujuan pencapaian pembelajaran. Saran Anda untuk kelengkapannya apa? Tujuan pencapaian pembelajaran kita bisa lihat pada bab 1 ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran, namun hanya beberapa tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi isi buku. Adapun saran kami adalah materi isi buku hendaknya disesuaikan dengan tujuan pencapaian pembelajaran. Contoh materi hendaknya meluas dari seluruh Indonesia, bukan didominasi oleh region Pulau Jawa. Menambahkan materi ajar tentang kebudayaan Indonesia sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran. Kemudian kita bisa lihat pada bab 2, di mana pada bab 2 di sini dari tujuan pencapaian pembelajarannya semua sudah termuat dalam materi isi buku. Kesesuaiannya menurut kami pada buku ini di bab 2 materinya telah sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran. Baik, inilah saran kami. Penambahan materi yaitu nomor 25 yaitu tujuan pencapaian pembelajaran yaitu menunjukkan keragaman rumah adat di Indonesia, 26 menunjukkan keragaman pakaian adat di Indonesia, dan 27 menunjukkan keragaman tarian di Indonesia. Baik, yang ketiga adalah gambarkan kesesuaian materi pelajaran dalam buku dilihat dari indikator saran perbaikan untuk kesempurnaan Anda. Kemudian kita bisa lihat pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, di mana pada materi buku bab 1 keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, di sini kita bisa melihat indikator yang menjelaskan pada materi tersebut seperti 3.1.1 menjelaskan pengertian konsep ruang terdapat pada halaman 4, 3.12 terdapat pada halaman 8, begitu pula dengan 4.13 menyebutkan letak Indonesia secara astronomis terdapat pada halaman 4 dan 5, dan 4.14 terdapat pada halaman 25. Kesesuaiannya menurut kelompok kami, kesesuaian buku sudah sangat jelas. Hal ini seperti pada KD 3.1. Hal tersebut di atas sudah tertuang dan sesuai dengan setiap indikator buku dengan materi-materi yang ada di dalamnya. Kemudian di bab 2, pada bab 2 keadaan penduduk Indonesia, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.2 dan 3.3. Menurut kelompok kami kesesuaian buku sudah sangat jelas. Hal ini seperti pada KD 3.3. Hal tersebut di atas sudah tertuang dan sesuai dengan setiap indikator buku dengan materi-materi yang ada di dalamnya, yaitu pada bab 2 buku. Alam dan aktivitas penduduk Indonesia, media atau alat bantu pembelajaran IPS yang digunakan yaitu media, gambar yang menunjukkan bentuk-bentuk interaksi antar ruang, LCD proyektor dan komputer, serta tayangan slide PowerPoint. Kemudian sumber belajarnya yaitu peta Indonesia dan Atlas, buku IPS dan untuk SMP MTS kelas 7, buku-buku dan referensi lain yang relevan, serta media cetak, elektronik, dan lingkungan sekitar.
Menurut kami kesesuaiannya media atau alat bantu pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran IPS pada buku ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil bedah buku kami, media yang digunakan pada buku ini sudah bagus dan sesuai dengan materi namun kurang variatif. Seharusnya dibuat lebih variatif lagi dengan memunculkan media yang baru seperti alat berperaga sederhana yang dibuat sendiri agar terkesan unik. Pada bab 2, keadaan penduduk Indonesia, di sini kita bisa melihat media atau alat bantu pembelajaran IPS yang digunakan yaitu LCD proyektor dan komputer serta tayangan slide PowerPoint. Kemudian sumber belajarnya yaitu buku IPS kelas 7, buku-buku dan referensi lain yang relevan, media cetak elektronik, gambar-gambar sesuai materi yang dibahas serta gambar tentang contoh interaksi sosial. Menurut kesimpulan analisis dari bab 1 dan bab 2 mengenai media atau alat bantu pembelajaran IPS ini, kita bisa analisis bahwa kesesuaian media atau alat bantu pada pembelajaran IPS harus lebih variatif lagi. Yang kelima, gambarkan kesesuaian mengenai strategi metode pembelajaran yang digunakan dalam buku tersebut dan apa saran penyempurnaan menurut Anda. Yang pertama, pada bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan, terdapat strategi atau metode yang digunakan yaitu yang pertama metode diskusi, yang terdapat pada halaman 4, 9, 15, 16, 23, 33, 38, 45, 52, 66, 69, dan 74. Metode yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini terdapat pada halaman 66 sampai 67. Yang ketiga, metode penugasan. Metode ini terdapat pada halaman 16, 20, 32, 41, 49, 50, 57, dan 75. Adapun saran penyempurnaan menurut kelompok kami, yaitu metode yang digunakan dalam buku ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran bab 1. Namun, menurut kami akan lebih baik jika metode demonstrasi lebih diperbanyak digunakan lagi dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran, karena akan meningkatkan rasa keingintahuan siswa dan siswa lebih mudah memahami pelajaran. Bab yang kedua yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun strategi atau model yang digunakan yaitu yang pertama model diskusi yang terdapat pada halaman 96, 109, 111, 113, 115, dan 118. Metode yang kedua yaitu metode penugasan. Metode ini terdapat pada halaman 89, 93, 102, dan 119. Adapun saran penyempurnaan menurut kelompok kami, yaitu metode yang digunakan dalam buku ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Namun, menurut kami akan lebih baik jika ditambahkan metode tanya jawab dan metode demonstrasi agar metode pembelajarannya lebih bervariasi dan siswa tidak mudah bosan. Nomor 6, gambarkan kesesuaian LKPD dengan materi yang ada dalam buku mata pelajaran IPS Kurikulum 2013. Pada bab 1, menurut kelompok kami, LKPD sudah sesuai dengan isi materi yang terdapat dalam buku paket IPS Kurikulum 2013 seperti yang terdapat pada halaman 57 serta halaman 68. Pada bab 2, menurut kami, gambaran kesesuaian LKPD dengan isi materi yang terdapat dalam buku mata pelajaran IPS Kurikulum 2013 sudah sesuai seperti yang terdapat pada halaman 93 serta 118. Selanjutnya itu gambaran jenis kesesuaian bentuk atau jenis evaluasi hasil pembelajaran jika dikaitkan dengan perkembangan siswa seumuran SMP yang digunakan dalam buku tersebut, di mana evaluasi pembelajaran IPS pada setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa. Organisasi materi pendidikan IPS pada tingkat sekolah menengah pertama menggunakan pendekatan secara terpadu. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa SMP yang masih pada taraf berpikir abstrak. Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah menengah pertama sudah menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial, di mana materi ini disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Salah satu contoh evaluasi penilaian yang digunakan dalam buku IPS Kurikulum 2013 yaitu yang pertama, evaluasi penilaian portofolio. Yang kedua, jenis evaluasi penilaian pembelajaran dalam bentuk pilihan ganda. Jika dilihat dari beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian bentuk atau jenis evaluasi pembelajaran yang digunakan jika dikaitkan dengan perkembangan seumuran siswa SMP sangatlah sesuai. Next. Selanjutnya yaitu
Gambaran kesesuaian atau keterkaitan materi buku guru siswa K13 yang dilihat dari aspek yang pertama, minat siswa. Di sini minat siswa yaitu terdiri dari kesukaan, keterkaitan siswa, dan perhatian siswa. Yang kedua itu yaitu pengalaman-pengalaman siswa yang akan dicapai. Pengalaman siswa yang akan dicapai terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengalaman mental. Yang kedua, pengalaman fisik. Yang ketiga, pengalaman sosial. Yang ketiga yaitu manfaat terhadap lingkungan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam uraian materi yang dipaparkan dalam buku ini termasuk dalam konsep yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana dalam isi materi mengaitkan dengan kehidupan yang pernah atau sedang dialami oleh siswa dalam lingkungannya. Ini bisa dilihat pada uraian materi yang terdapat pada halaman 5 yang membahas tentang aktivitas atau tindakan sehari-hari yang menyangkut tentang perbedaan karakteristik antar ruang yang menyebabkan adanya interaksi antar satu dengan yang lainnya. 9. Buat matrik atau tabel mengenai materi di dalam buku guru atau siswa dari kurikulum 2013 MAPEL IPS yang ada dengan perbandingan materi atau konsep sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Yang pertama, sosiologi. Materi tersebut pada halaman 85 paragraf 5, halaman 94 paragraf kedua, halaman 104 paragraf ketiga. Selanjutnya, ekonomi. Materi tersebut terdapat pada halaman 6 paragraf 1, halaman 7 paragraf 1, halaman 19 paragraf 1, halaman 19 paragraf 2. Selanjutnya, geografi. Materi tersebut terdapat pada halaman 16 paragraf 1, 16 paragraf 2, halaman 17 paragraf 1, halaman 21 paragraf 1, halaman 21 paragraf 2, halaman 53 paragraf 2. Kemudian sejarah. Materi tersebut terdapat pada halaman 43 paragraf 2, halaman 64 paragraf 1, halaman 64 paragraf 2. Selanjutnya itu 10. Berdasarkan matriks perbandingan tersebut, nomor 9 di atas mengembangkan atau menambahkan materi yang dianggap penting untuk melengkapi materi kurikulum dengan memperhatikan materi sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah secara integrated dan berimbang dari sumber bahan buku umum yang Anda beda masing-masing. Yang pertama itu aspek geografi. Berdasarkan matriks perbandingan nomor 9 terdapat pada halaman 16 paragraf pertama dapat ditambahkan materi sesuai dengan bahan buku umum yang telah dibedah, yaitu pada halaman 3 paragraf 4. Kemudian berdasarkan matriks perbandingan nomor 9 terdapat pada halaman 16 paragraf kedua dapat ditambahkan materi sesuai dengan bahan buku umum yang telah dibedah, yaitu pada halaman 2 paragraf pertama, halaman 73 paragraf kedua. Selanjutnya itu sosiologi. Berdasarkan matriks perbandingan nomor 9 terdapat pada halaman 104 paragraf ketiga dapat ditambahkan materi sesuai dengan bahan buku umum yang telah dibedah, yaitu pada halaman 44 paragraf kedua, 45 paragraf ketiga. Kemudian aspek sejarah. Berdasarkan matriks perbandingan nomor 9 terdapat pada halaman 64 paragraf 1 dapat ditambahkan materi sesuai dengan bahan buku umum yang telah dibedah, yaitu pada halaman 10 paragraf 1 dan 2. Selanjutnya, berdasarkan matriks perbandingan nomor 9 terdapat pada halaman 64 paragraf 2 dapat ditambahkan materi sesuai dengan bahan buku umum yang telah dibedah pada halaman 231 paragraf 1. Oke. Selanjutnya itu aspek ekonomi. Berdasarkan matriks perbandingan nomor 9 terdapat pada halaman 91 paragraf 1 dapat ditambahkan materi sesuai dengan bahan buku umum yang telah dibedah, yaitu pada halaman 55 paragraf 1, halaman 32 paragraf 2,